tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi terbaru dari channel ini. Like jika suka dan share jika bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan klik di komentar. Oke guys, perkenalkan, namaku Aida Maulidatul Hasanah, biasa dipanggil Aida. So, di video kali ini kita akan membahas dari beberapa poin. Poin yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian biaya dan jenis-jenis biaya produksi. Poin yang kedua, yaitu tentang revenue sharing. Poin yang ketiga, yaitu pengaruh bunga. Poin yang keempat, yaitu tentang pengaruh pajak. Dan poin yang terakhir, yaitu pengaruh zakat. Terus ikuti video ini ya. Yang pertama yaitu tentang pengertian biaya produksi. Nah, pada dasarnya biaya produksi adalah dana atau modal yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk mengolah bahan baku agar menghasilkan suatu produk yang akan dipasarkan. Nah, oleh karena itu, biaya produksi ini sudah pasti dikeluarkan dalam kegiatan produksi suatu perusahaan. Biaya yang dikeluarkan ini nantinya akan dijadikan sebagai bahan patokan untuk menentukan harga jual. Prosesnya yaitu dengan mengakumulasikan seluruh biaya produksi, kemudian digabungkan dengan biaya yang lain sehingga kemudian dapat ditentukan harganya. Selain itu, biaya produksi juga digunakan untuk menganalisis dan evaluasi keuntungan dan kerugian dari penjualan produk. Dalam proses produksi di suatu perusahaan, terutama di bidang manufaktur atau pabrik, terdapat 3 unsur biaya produksi yang perlu ditetapkan untuk menjalankan proses produksi itu sendiri. Yang pertama yaitu ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan atau material yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Ada beberapa komponen yang termasuk ke dalam bahan baku. Nah, salah satunya yaitu bahan mentah. Pembelian bahan mentah ini dapat dilakukan dengan cara debit, kredit, maupun impor. Pembelian bahan mentah ini juga termasuk dengan biaya-biaya lainnya seperti biaya pengiriman dan juga biaya pergudangan. Nantinya biaya bahan baku ini akan dicatat sesuai dengan faktur pemberian yang berisi harga pokok, harga pajak, serta harga pengiriman. Biaya yang kedua yaitu ada biaya tenaga kerja langsung. Nah, apa biaya tenaga kerja langsung? Yaitu biaya yang dianggarkan dan dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar jasa para karyawan yang berperan dalam produksi suatu barang. Mengapa disebut tenaga kerja langsung? Karena di situ karyawan yang bertugas langsung dalam proses produksi. Proses penentuan gaji karyawan ini dilakukan dengan memperhitungkan proses produksi. Kemudian, perusahaan melakukan penganggaran biaya tenaga kerja dengan mempertimbangkan perencanaan kebutuhan karyawan terlebih dahulu. Biaya tenaga karyawan juga tidak semata-mata gaji pokok saja, melainkan ada tunjangan-tunjangan beserta dengan asuransi yang bisa menjamin karyawan tersebut. Umumnya, nominal gaji ini disesuaikan dengan perannya masing-masing dalam proses produksi. Semakin tinggi tanggung jawab yang diberikan, maka kemungkinan juga akan semakin tinggi pula gaji yang akan dibayarkan. Yang ketiga, atau yang terakhir ya, ada biaya overhead. Nah, apa biaya overhead itu? Biaya overhead yaitu biaya yang dikeluarkan di luar biaya bahan baku dan juga pembayaran gaji tenaga kerja. Biaya overhead ini biaya-biaya seperti pemeliharaan pabrik, mesin-mesin penunjang produksi, sampai juga seperti biaya sewa tempat.
Biaya-biaya tersebut tentunya bersifat tidak tetap tiap bulanannya. Atau dengan kata lain, biaya ini selalu berubah-ubah dan sangat memungkinkan untuk mengalami pembengkakan. Biaya overhead pabrik akan dihitung pada saat seluruh perhitungan selesai dilakukan. Ada beberapa jenis biaya produksi. Nah, nantinya biaya ini akan diakumulasikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan harga jual suatu produk. Jenis-jenisnya, yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang memang tiap bulannya harus dikeluarkan oleh perusahaan dengan jumlah yang cenderung tidak mengalami perubahan. Dengan kata lain, biaya tetap ini bersifat pasti, sehingga akan selalu ada ruang untuk anggarannya. Biaya tetap ini pada dasarnya tidak akan mengalami peningkatan, meskipun proses produksi juga ditingkatkan. Contoh dari biaya tetap ini adalah biaya-biaya seperti biaya sewa gedung, atau juga gaji karyawan. Yang kedua yaitu ada biaya variabel. Biaya variabel yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan yang besarnya bergantung pada jumlah produk barang yang diinginkan. Dengan kata lain, ketika jumlah produk makin tinggi, maka biaya variabel juga akan bertambah atau akan semakin tinggi pula. Biaya variabel ini menjadi salah satu biaya yang paling dijadikan pertimbangan untuk memberikan harga produk dalam hitungan per unitnya. Salah satu contohnya dari biaya variabel ini yaitu biaya pembelian bahan baku produk. Biaya pembelian bahan baku tentunya disesuaikan dengan jumlah produksi barang yang ingin dihasilkan nantinya. Sederhananya begini, ketika kita ingin memproduksi roti dengan jumlah yang banyak, maka pembelian tepung juga harus banyak, sehingga biaya yang dikeluarkan juga akan semakin banyak. Biaya variabel ini akan selalu mengalami perubahan, tergantung pada dinamika harga bahan baku. Oleh sebab itu, suatu perusahaan harus selalu bisa mengantisipasi perubahan-perubahan bahan baku agar tidak terjadi kerugian. Ketika proses produksi berhenti, biaya variabel ini berarti juga tidak akan dikeluarkan. Yang ketiga yaitu ada biaya rata-rata. Biaya rata-rata yaitu biaya yang per unit yang berasal dari total biaya produksi, kemudian dibagi dengan jumlah barang yang dihasilkan dari proses produksi. Biaya rata-rata ini dibutuhkan untuk menentukan persentase keuntungan yang ingin kita dapatkan. Nah, nantinya biaya rata-rata ini akan dibandingkan dengan biaya tetap sebagai pertimbangan. Poin kedua yaitu kita akan membahas tentang pengertian revenue sharing. Nah, di mana revenue sharing itu yaitu sebuah sistem pembagian hasil di mana pendapatannya belum dikurangi dengan biaya operasional, komisi dan juga perbankan. Oleh karena itu, dalam mekanisme ini perhitungan akan dilakukan berdasarkan total pendapatan pengelolaan dana bisnis yang dilakukan oleh setiap pihak. Alasan yang mendasari Bank Muamalat menggunakan prinsip revenue sharing adalah edukasi masyarakat Indonesia yang masih rendah tentang perbankan syariah. Masyarakat Indonesia belum bisa menerima kerugian dari prinsip profit atau loss sharing, serta masih tingginya sikap tidak amanah nasabah pembiayaan. Nah, bisa dilihat di sini ada kurva, yaitu di mana titik BEP atau break even, yaitu posisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak mendapatkan kerugian. Nah, di titik BEP itu adalah titik impas yang terjadi ketika total revenue berpotongan dengan kurva total cost
bergesernya kurva total penerimaan dari total revenue menuju total revenue RS titik break even point yang tadinya berada pada jumlah Q akan bergeser. Dalam sistem ini yang berubah adalah garis total revenue yang akan berputar searah jarum jam dengan sumbu putar di titik 0. Poin yang ketiga yaitu tentang faktor bunga terhadap biaya produksi. Nah, bunga yaitu imbalan jasa atau pinjaman uang. Imbalan ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat ke depan dari uang pinjaman tersebut apabila uang ini diinvestasikan. Di sini ada gambar kurva pada sistem bunga. Pada sistem bunga, dengan adanya biaya bunga yang harus dibayar produsen secara tetap tiap bulannya, maka akan mendorong biaya tetap produsen meningkat yang digambarkan dengan meningkatkan kurva biaya keseluruhan yang kemudian akan berimbas pada kenaikan biaya total perusahaan. Pergeseran kurva biaya total menjadi biaya total setelah ada bunga. Naiknya biaya total akan mendorong titik impas atau break even point BEP bergeser dari titik Q menjadi QI. Jadi, dalam sistem bunga yang berubah adalah kurva biaya total, ia akan bergeser paralel ke kiri dan ke atas. Nah, poin keempat kita akan membahas tentang pengaruh pajak pada produksi. Suatu produksi akan dikenakan pajak penjualan atau tambahan nilai sebesar 10% dari harga per unit. Ini akan meningkatkan biaya total rata-rata. Peningkatan biaya total rata-rata secara langsung akan meningkatkan biaya marginal. Apabila setelah digunakan bahan pajak harga tetap pada tingkatan harga semula, maka peningkatan biaya ini akan menurunkan keuntungan yang didapat per unit produknya. Poin yang kelima atau poin yang terakhir yaitu pengaruh zakat perniagaan pada biaya produksi. Zakat menurut istilah agama Islam artinya kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Syarat-syarat zakat yaitu Islam, merdeka, milik sempurna, sampai 1 nisab, sampai 1 tahun disimpan. Hadis Rasulullah tentang perniagaan dari Samurah. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami agar kami mengeluarkan zakat barang yang disediakan untuk dijual. Riwayat Daruqutni dan Abu Daud. Kain-kain yang disediakan untuk dijual wajib dikeluarkan zakatnya. Riwayat Hakim. Harta perniagaan dan perusahaan ada beberapa. Yang pertama yaitu harta dari hasil perniagaan melalui perdagangan, industri, jasa, dan sejenisnya. Bila telah sampai pada nisab wajib pula dizakati. Yang kedua yaitu nisab dari hasil perniagaan dikiaskan pada nisab emas, yaitu 85 gram sebesar 2,5%. Yang ketiga yaitu sebuah perniagaan pada akhir tahun atau tutup buku telah memiliki harta kekayaan senilai 85 gram, maka perniagaan ini telah wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari seluruh harta perniagaan. Sampai di sini video kita kali ini. Sampai jumpa kembali teman-teman.